Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di STN 2 Batu Beduk, tempat saya belajar sekaligus mengajar. Apakah ada yang sudah tahu apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memberikan keluasaan pada siswa untuk meningkatkan potensi dirinya sendiri sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar siswa. Perkenalkan, nama saya Puji Arema SPD yang bertugas di SDN 2 Batu Beduk, Kecamatan Praia Barat, Kabupaten Lombok Tengah. Sebagai guru kelas, saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Pertama, diferensiasi konten sesuai dengan gaya belajarnya, yaitu visual, auditori, dan kinestetik. Gaya belajar visual dan auditori dapat ditampilkan video beserta gambar-gambar. Gaya belajar kinestetik, saya mengajak siswa mengeksplor benda-benda di lingkungan sekitar. Yang kedua, diferensiasi proses, mengkombinasikan dengan ice breaking dan game interaktif. Yang ketiga, diferensiasi produk, seluruh siswa dapat menuangkan karyanya dalam bentuk gambar, tulisan, atau presentasi di depan kelas. Demikianlah penjelasan terkait pembelajaran berdiferensiasi. Agar lebih jelasnya, yuk simak pembelajaran di kelas kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini?
auditori, Ibu punya kartu proses fotosintesis mulai dari urutan pertama sampai terakhir. Coba sebutkan apa urutan pertama dari proses fotosintesis. Tuhan mengambil energi matahari dari cahaya. Terus urutan yang kedua. Energi dari cahaya matahari masuk ke kloroflas di daun tumbuhan. Ketiga. Klorofil menangkap energi dari cahaya matahari. Terus yang keempat. Akan menyerap air dari dalam tanah. Kemudian menyalurkan ke batang dan daun. 5. Daun menyerap karbon dioksida dari udara. Keenam. Semua bahan daun memasak seluruh Urutan terakhir. fotosintesis berupa karbohidrat, oksigen, dan air diteruskan ke semua bagian tumbuhan. Nah, sekarang untuk kelompok yang auditori, kalian bisa tempel proses fotosintesis dari tahap 1 sampai tahap terakhir. Ya, sudah. Petik satu-satu daunnya. Anak gelas yang sudah terisi air, kita taruh di sini supaya bisa terkena sinar matahari. Kemudian kita masukkan daun yang sudah dipetik tadi. Nah, diamkan dulu, tunggu 10 sampai 15 menit. Ada pertanyaan? Ibu mau nanya, kenapa daun yang sudah dipetik masih berfotosintesis? Jawabannya karena daun yang baru dipetik itu masih ada sisa airnya dan bisa dipakai untuk berfotosintesis. Nah, nanti kalau daunnya sudah kering dan sudah tidak ada sisa airnya, maka tidak bisa lagi digunakan untuk berfotosintesis. Paham? Baiklah anak-anak, sekarang kita adakan tugas mengenai fotosintesis. Yang suka menggambar silakan menggambar, yang suka menulis silakan menulis, dan yang suka berbicara silakan nanti maju. Bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Ini hasil produk kami tentang fotosintesis. Di sini ada gelembung kecil yang menyatakan adanya fotosintesis. Nah, sekarang ini Ibu sudah siapkan soal evaluasi terkait pembelajaran kita pada pagi hari ini mengenai proses fotosintesis. Silakan masing-masing. Nah, sesuai dengan pemahaman kalian tadi, fotosintesis itu seperti apa? Silakan dikerjakan masing-masing. Kalian bisa kumpulkan. Anak-anak, apa yang berjalan di kelas ini pada hari ini? Apakah ada kendala? Tidak. Apakah ada yang mengalami kesulitan? Tidak. Apakah semuanya sudah paham apa itu fotosintesis, prosesnya sama hasilnya dan manfaatnya? Baiklah anak-anak, kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini bahwa tumbuhan itu bisa membuat makanannya sendiri atau